merawat ribuan pasien tanpa mengelola. Saya sangat menghargai, saya sangat mengapresiasi. Dengan ketersediaan dan kesigapan dari tim yang ada di sini, di bawah pimpinan Majen TNI Dr. Tugas Ratmono, spesialis saraf, kita mampu dan siap. Kami apoteker RSCD Wisma Atlet mengucapkan Happy Pharmacy Day 2025. Satu persatu telah pergi meninggalkan dunia. Kau telah kembali, lepaskan lelahmu, keringat dan air mata. Sabarmu sungguh tak terhingga, mengorbankan semua jiwa dan ragamu, jadi yang terdepan. Semoga Tuhan membalasmu atas pengorbananmu yang berikan semua jiwa raga untuk semua hidup. Ku berdoa semua ini berlalu, semua ini berlalu. Pada saat melakukan pelayanan di Wisma Atlet kurang lebih 3 bulan terakhir ini, apa pengalaman menarik nih atau pengalaman unik yang keapotekeran dia pernah alami? Bisa dibagikan ke sobat sekalian, silakan. Pengalaman uniknya ya ini ya, karena kita ini beda ya Kak, ya dengan rumah sakit biasa. Ini kan rumah sakit penanganan COVID ya, jadi ya gimana ya rasanya terjun langsung melihat kayak pasien COVID itu seperti apa gitu Kak. Cara menanganinya bagaimana, cara berhadapan itu kan bukan ini kan virus ya, biasanya ya nggak terlihat. Jadi kita juga di sini tuh untuk menghadapi mereka itu ya kita pakai seragam yang bagaimana, yang kita bukan seragam biasa yang kita pakai dinas gitu Kak. Jadi kadang panas banget ya pakainya. Paling ya. lama pakai hazmatnya berapa? Pakai hazmatnya 8 jam sesuai dengan jam shift kita. berarti setiap kali bekerja wajib pakai hazmat 8 jam ya? Iya Kak, betul. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi kita nggak boleh makan, ya. Ya, lewat apoteker di Wisma Atlet. Iya Kak, betul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan selamat sore buat sobat sehat sekalian. Pada kesempatan ini, saya selaku tuan rumah Kurang Official mengucapkan selamat datang di obrolan asik bersama penjuang pandemi episode ke-5. Dan pada kesempatan ini kita sudah kedatangan tamu atau narasumber, salah seorang tenaga farmasi, salah seorang apoteker, seorang wanita hebat yang sudah mengabdikan ilmu dan juga kemampuannya untuk melayani pasien ataupun masyarakat yang saat ini sedang menderita COVID, yang tepatnya pada saat ini beliau sedang mengabdi di Wisma Atlet Jakarta. Selamat sore kita ucapkan buat
Kak Andia. Selamat sore, Kak. Sore semuanya. Sore. Ya, selamat sore, Kak. Selamat datang ya di Rumah Purap Official. Sore hari ini obrolan kita Iya, Kak, selamat datang. ya Kak, mengangkat tema ngobrol asik bersama pejuang pandemik, dalam hal ini relawan kesehatan. Mungkin sebelum kita memulai kegiatan kita pada sore hari ini, izinkan saya untuk membacakan riwayat hidup singkat dari Kak Andia. Baik, di layar sudah tampil CV singkat dari narasumber kita, Saudari Kusbandia, SSC Apoteker. Beliau saat ini beralamat di Jalan Duri nomor 16, Kelurahan Lahudape, Kecamatan Kendari Barat, Sulawesi Tenggara. Kusbandia lahir di Rantai Pao, Sulawesi Selatan pada tanggal 30 Mei tahun 1993. Berikut adalah riwayat pendidikan beliau. Di tahun 2011 sampai 2015, Saudari Kusbandia belajar atau menuntut ilmu sarjana farmasi di Universitas Hasanuddin dan melanjutkan pendidikan profesi apoteker masih di Universitas Hasanuddin pada tahun 2015 sampai 2017. Pengalaman kerja pada tahun 2018 sampai 2020, Kusbandia yang akrab disapa Andia ini bekerja sebagai salah seorang tenaga Nusantara Sehat Tim Batch 9 yang kebetulan penempatannya di salah satu puskesmas daerah terpencil di Bengkulu. Dan setelah menyelesaikan pengabdiannya sebagai Nusantara Sehat Tim Batch, beliau akhirnya melanjutkan pelayanan atau pengabdiannya sebagai tenaga Nusantara Sehat individual darurat bencana COVID di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta sampai sekarang. Oke, itu tadi riwayat hidup singkat dari narasumber kita. Kak Andia ya, lebih enak saya pakai sapaan Kak Andia atau Kusbandia nih? Andia aja paling pendek. Oke, Andia ya, oke. Kak Andia, tadi di riwayat hidupnya kita sama-sama dengar dan sama-sama ketahui bahwa Kak Andia pertama kali kuliah atau belajar ilmu farmasinya di Universitas Hasanuddin ya, untuk mengambil gelarnya. Ya, saya ingin bertanya, kira-kira sebagai seorang wanita yang lahir di Sulawesi Selatan, ini tepatnya di Toraja Utara ya tadi. Ya, Nah, betul. wanita dari Toraja Utara atau dari Sulawesi itu kan biasanya banyak ya keinginan atau cita-citanya gitu kan. Dan Saudari Andia sendiri akhirnya memutuskan untuk kuliah di bidang farmasi. Kira-kira apa yang melatar belakangi Saudari Andia senang kuliah di farmasi? Apakah ini cita-cita atau anjuran saran dari orang tua? Itu sobat saya sekalian pengen dengar, silakan. Ya, jadi saya memilih farmasi itu juga nggak kepikiran sih Kak untuk masuk farmasi. Itu kemarin sih saya ikut SNPTN. Waktu tahun 2011 itu saya ikut, kemudian saya ambil kedokteran di Unhas, lalu saya ambil jurusan farmasi. Kenapa saya pilih farmasi? Saya cuma coba-coba aja Kak. Coba-coba ya. Saya coba-coba aja dan ternyata lulus di pilihan kedua Kak. Gitu. Jadi ya mau nggak mau ya udah saya mencoba untuk kuliah di farmasi. Awal-awalnya tuh hampir nyerah saya. Hampir mau keluar, tapi ya udah karena banyak juga teman. Ya. Kenapa Gimana Kak? hampir nyerah? Soalnya berat awal-awal jadi mahasiswa, kita pengkaderan juga, pengkaderannya betul-betul keras di sana waktu masih jadi mahasiswa baru kan.
ditambah lagi kuliahnya juga padat. Nah itu yang membuat saya belum bisa beradaptasi kayak gitu. Tapi lama-kelamaan kita udah bisa beradaptasi. Oke, baik ya. Berarti awalnya tuh keinginan atau cita-citanya pengen menjadi seorang dokter ya? Iya, kalau dibilang kayak gitu. Memang kebanyakan calon dokter ketika mimpi itu belum tercapai, biasanya Iya. mimpi itu akan beralih ke apoteker ya, karena dokter dan apoteker itu biasanya erat hubungannya, pelayanan kesehatan langsung ke pasien ya, baik itu medis dalam hal ini dokter, dan kalau kita untuk obat-obatannya ya. Nah, ini luar Iya, biasa betul. sekali. Dari cerita Kandia, saya bisa ambil satu benang merah bahwa ketika awal mungkin masih terasa berat dalam hal mengikuti perkuliahan, tapi ketika dijalani dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keseriusan, apalagi dinikmati, pasti terakhir dengan baik ya. Nah, setelah 2000 berapa tadi Kandia menyelesaikan pendidikan S1-nya 2015 ya? Iya, 2015. 2015. Gitu. Nah, saudara India lanjut ke pendidikan profesi apoteker ya, masih di Universitas Hasanuddin juga. Iya, Ya. Nah, iya betul. saya pengen tanya lagi nih, kan setelah lulus S1 ya, selain ada pilihan sebagai apoteker, kan ada penjurusan atau keilmuan lain yang bisa dipilih, dalam hal ini S2 ya, magister farmasi klinik atau memilih penjurusan ke arah sains gitu ya. Kenapa nih Andia pengen menjadi seorang apoteker? Ya, gimana ya, kemarin pas lulus S1 itu kan pikirnya kalau nggak ambil profesi sayang banget ya. Maksudnya nanggung gitu loh Kak. Kalau nggak ambil farmasi apotekernya, kalian diselesain aja Kak profesinya gitu. Dan ya udah diselesain, dan sampai sekarang udah kerja juga sesuai dengan bidangnya gitu, cari pengalaman juga. Baik. Ya. Alhamdulillah ya, sekarang sudah jadi seorang apoteker. Nah, setelah lulus apoteker, saudara Andia melanjutkan perjalanan karirnya ya, dan akhirnya bekerja sebagai tenaga Nusantara Sehat Tim Batch 9. Ya betul. Bisa diceritakan sedikit pengalaman kerja sebagai seorang tenaga apoteker Nusantara Sehat Tim Batch di puskesmas ya? Itu kira-kira Iya, di pekerjaan, puskesmas. gambaran pekerjaannya seperti apa, dan suka duka yang dirasakan pada saat itu seperti apa? Silakan Kandia. Ya, jadi Nusantara Sehat itu kan program pemerintah ya. Kita itu ditugaskan dari berbagai macam profesi, ada 9 profesi, ada dokter gigi, dokter umum, bidan, apoteker, yang farmasi juga, TPK, terus lagi kesmas, kesling, terus apa lagi, perawat. Semuanya itu kan kita ditempatkan di daerah yang sangat terpencil. Nah, nanti itu Sangat misalnya terpencil ya? sangat, ya kebetulan saya itu terakhir mendapatkan daerah kategori ya, maksudnya kategori sangat terpencil. Di atas bed 9 itu sudah terbagi dua Kak. Ada yang sangat terpencil sama yang terpencil. Tuh. Nah, kemudian setelah saya masuk di Nusantara Sehat, saya sebenarnya, halo? Ya. Ya, saya masuk di Nusantara Sehat itu nggak ini sih sebenarnya, cuma coba-coba aja waktu itu. Lagi-lagi coba-coba ya Kak, dan ternyata lulus. Ya udah, karena saya juga merasa gimana sih rasanya bergabung di Nusantara Sehat itu. Ya udah, itu kan kita juga baca sebelum kita daftar, kan kita baca visi dan misinya Nusantara Sehat itu bagaimana. Ya saya waktu saya membaca itu saya sangat tertantang juga sih. Oh ya, kerjanya nanti dikirim ke daerah sangat terpencil. Nah, itu dikirim di daerah terpencilnya itu ya, kita sebagai ini pasti merasa tertantangi, yang mau menantang, orang yang tertantang pasti ingin mencoba kan, kayak gitu Kak. Udah saya coba, dan ternyata saya lulus, terus berkas, kemudian saya tes wawancara juga sampai selesai, dan pas di akhirnya itu saya juga lulus. Kemudian setelah itu
dipanggil pembekalan di Jakarta. Kebetulan saya pembekalannya di Ciloto, dan saya tuh pembekalannya tuh berat, Kak. Pas bulan puasa. 42 hari saya iya, 42 hari saya di pembekalan di Ciloto itu. Dan tahulah ya, Kak, kita itu di sana pembekalan itu di latihan fisik juga sama tentara gitu. Pokoknya berat juga sih bulan puasa, gimana kalau disuruh latihan fisik. Iya. Pokoknya ya itulah juga salah satu tantangannya ya. Terus setelah habis pembekalan 40 hari, saya dikirim ke Provinsi Bengkulu Tengah. Nah, di sana saya itu ada berlima dengan teman saya yang berbeda profesi. Ada saya apoteker, kemudian ada bidan, ada analis, kemudian ada counseling, dan ada gizi. Kami di situ tinggal di rumah dinas, dan kami bekerja di Puskesmas Sekayun. Puskesmas Sekayun ya? Ya, Sekayun. Oke. Baik Sobat Sehat, itu tadi cerita singkat dari Apoteker Andia tentang perjalanannya mulai dari lulus profesi apoteker sampai akhirnya bekerja sebagai tenaga Nusantara Sehat Team Batch di Puskesmas Sekayun, salah satu puskesmas sangat terpencil di Bengkulu. Nah, mungkin di sini Sobat Sehat sekalian, sebagian di antara Sobat Sehat sekalian belum tahu apa itu program Nusantara Sehat. Mohon izin Kak Apoteker Andia untuk bisa menjelaskan nih kepada kepada rekan-rekan Sobat Sehat sekalian, apa sih Nusantara Sehat itu? Ya, jadi Nusantara Sehat itu adalah program dari pemerintah, khususnya itu program dari Presiden kita Joko Widodo, di mana salah satunya itu dia ingin membangun Indonesia dari pinggiran gitu. Maksudnya di sini bagaimana kita itu di seluruh Indonesia pelayanan kesehatannya itu bisa tersebar segala tenaga kesehatannya. Nah, sebelum ada ini kan tenaga Nusantara Sehat itu kayak terjadi kekosongan ya. Tenaga kesehatan di seluruh kayak misalnya puskesmas itu kan tidak tersebar merata ke daerah sangat terpencil gitu loh, Kak. Jadi gitu. Dengan adanya ini ya alhamdulillah banyak anak-anak muda sekarang daftar, dan ya alhamdulillah banyak sih juga ini dampaknya bagi dunia kesehatan dengan adanya Nusantara Sehat ini, Kak. Luar biasa ya, Kak. Ya. Berarti program Nusantara Sehat sendiri merupakan salah satu program dari Presiden Joko Widodo yang diwadahi atau diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan ya, Kak ya? Dengan menempatkan tenaga kesehatan berbagai profesi untuk tujuan menguatkan pelayanan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan ya, di puskesmas ya, Kak ya. Oke, ini pengalaman yang luar biasa, Kak ya. Nah, di sana kan tadi yang Kakak jelaskan bahwa ada kerjasama atau kolaborasi tim, Kak? Iya, nah, Kak, ada kerjasama. Kira-kira waktu pelayanan di puskesmas, pekerjaan apa saja atau kegiatan apa saja yang dilakukan secara tim, dan kegiatan-kegiatan apa saja yang Kakak lakukan secara individu dalam hal terkait dengan profesi Kakak sebagai seorang apoteker? Silakan, Kak. Ya, jadi saya waktu tugas di Puskesmas Sekayun itu, jadi kita ada memang tugas tim ya, kayak inovasi tim. Nah, dalam satu inovasi itu kita ada sih nama inovasi kami itu namanya Raisa. Raisa. Iya, banyak yang bilang itu Raisa penyanyi ya. Penyanyi ya. Dan merdu suaranya. Iya, merdu banget suaranya. Jadi Raisa itu singkatan dari Remaja Indonesia Sehat. Remaja. Itu program inovasi tim dari saya, Puskesmas Sekayun. Jadi setiap bulan itu kami melakukan kayak pemeriksaan secara berkala ke sekolah-sekolah, khususnya SD, SMP, memberikan penyuluhan juga seperti itu. Kemudian untuk kerja profesi itu ya sesuai dengan profesi kita. Misalnya saya farmasi, apa yang saya lakukan di bidang pelayanan farmasi. Nah, kebetulan kemarin saya di bagian farmasi itu memang
Ya seperti yang meracik obat, terus ini manajemen obat, karena sama sekali di sana tidak ada nakes tenaga farmasi. Jadi saya sendiri yang semua mengatur segalanya gitu Kak. Oke, Iya. baik. Berarti tadi untuk kegiatan bersama dengan rekan-rekan profesi lain yang satu tim dengan apoteker India tadi, berarti program Raisa tadi ya, Remaja Sehat Indonesia. Mantap. Iya, Terus untuk kegiatan remaja Indonesia. Remaja Indonesia Sehat ya, Ya. oke. Mohon maaf. Iya, remaja Indonesia. Nah, untuk kegiatan individu dalam hal ini pengelolaan atau manajemen perbekalan farmasi ya, kira-kira pada saat di penempatan ada nggak kendala pada saat proses pelayanan ataupun pengelolaan obat? Mungkin bisa diceritakan pada sobat sehat sekalian. Kalau kendala ini ya, karena pas pertama kali ditempatkan itu kan kita langsung dihadapkan, udah nih misalnya yang sebelum ada tenaga farmasi, itu kan yang mengolah farmasi itu adalah bukan yang farmasi, maksudnya di situ adalah perawat, kebetulan perawat yang kemarin. Nah pas saya tiba di situ dia langsung perawatnya langsung menyuguhkan, langsung memberikan tugasnya kepada saya, dan saya masih bingung gimana ini tuh, tentang pelaporannya juga masih bingung, belum dapat gitu loh yang dikuliahkan dengan yang didapat punya kerja, dan saya betul-betul bingung banget. Nah, kebetulan saya meminta tolong pada salah satu kakak juga yang pakar sehat untuk membantu saya dalam itu pelaporannya, bagaimana dokumen-dokumennya. Saya belajar juga dari situ. Belajar. Kemudian untuk manajemen obatnya juga, terutama di gudang ya, itu betul-betul kita gudangnya bukan sesuai ini, kita sendiri yang atur semuanya, dari mulai manajemennya, bagaimana mengatur obat, seperti itu Kak. Oke, baik. Terima kasih Dan dia atas penjelasannya yang sudah cukup lengkap ya. Harapannya sobat sehat sekalian bisa puas dengan sharing ataupun penjelasan dari Kandia tadi terkait pengalamannya apa saja yang beliau lakukan selama mengabdi sebagai tenaga Nusantara Sehat di Puskesmas Sekayun Bengkulu ya. Berarti Kak, untuk pengalaman kerja sebagai Nusantara Sehat ini adalah pengalaman kerja pertama ya setelah Kak menyandang profesi apoteker, atau sebelumnya udah pernah bekerja? Iya Kak, saya pertama kali ini bekerja itu di Nusantara Sehat. Wah, pas saya lulus, iya. Luar biasa ya. Jadi iya, luar biasa. Nusantara Sehat membuat atau menggoreskan cerita sendiri ya dalam perjalanan karir ke apotekeran dia ya. Oke, baik. Ya boleh dibilang kayak gitu. Iya. Setelah menyelesaikan kegiatan ataupun pengabdian sebagai Nusantara Sehat Team Batch, ke apoteker Andia sendiri memutuskan untuk masih lanjut menjalankan pengabdiannya sebagai tenaga Nusantara Sehat individu darurat bencana COVID di Wisma Atlet. Ya. Nah, kakak apoteker Andia bisa ceritakan sedikit nih, awal mula kakak mungkin melakukan proses seleksi ya untuk bisa masuk di Wisma Atlet, itu melalui proses seleksi atau memang ditunjuk langsung dari Kementerian Kesehatan, atau seperti apa Kak prosesnya bisa masuk ke Wisma Atlet? Mohon penjelasannya, silakan. Ya, jadi setelah saya selesai Purna Nusantara Sehat itu bulan Juni ya. Nah, setelah bulan Juni itu saya kita dites ulang lagi Kak. Seperti tes masuk awal Nusantara Sehat. Diseleksi ulang ya? Diseleksi ulang. Kita di tes psikotes, semuanya kayak gitu. Nah, setelah itu ada pengumuman nanti untuk pemilihan lokus untuk NSI reguler. Nah, kebetulan kemarin sambil menunggu pembukaan NSI reguler itu, terbuka juga nih pengumuman relawan COVID dari Nusantara Sehat. Nah, di situ saya baca ada direkrut beberapa tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, analis, dan ada farmasi. Nah, Betulan itu ya?
Nah dari situ lah saya ada formasi nih, saya coba-coba aja deh masuk. Bagaimana ini kayak apa ya? Ya kita terjun langsung dalam menangani COVID itu kayak bagaimana gitu Kak. Cari pengalaman baru juga seperti itu. Dan pas saya daftar ya udah minggu kemudian itu ada kelulusannya dan saya lulus masuk COVID ini, kemudian pembekalan, dan di pembekalan itu kita diberitahukan bahwa kita itu nanti penempatannya beda-beda Kak, bukan cuma di Wisma Atlet. Jadi ada beberapa belum tahu penempatannya kemana. belum ada saya belum tahu penempatan saya waktu pas pembekalan. Nah, nanti setelah pembekalan itu 2 hari kemudian diumumkan bahwa saya ditempatkan di Wisma Atlet. Nah, selain di Wisma Atlet itu teman saya ada juga yang ditempatkan di Rumah Sakit Sulianti Saroso di Jakarta juga, kemudian di Rumah Sakit Persahabatan. Kemudian ada di Pulau Galang, di Batam, di Riau. Iya. Tuh, jadi tersebarnya Nusantara Sehat COVID itu ada beberapa rumah sakit yang khusus untuk rumah sakit darurat COVID. Gitu, Kak. Dan kebetulan Kak Apoteker Andia dapat penempatan di Wisma Atlet ya. Nah, ya kebetulan saya di tempat sini Kak. Pada waktu itu di awal bulan Maret April ya, adanya kasus pertama COVID-19 di Depok kalau tidak salah. Nah, waktu itu beredar informasi dan juga stigma ya, ketakutan di mana-mana terkait bahaya dari COVID-19. Nah, iya betul. Ingin saya tanyakan kepada Kak Apoteker Andia, bagaimana perasaan Kak Apoteker Andia waktu itu pada saat penempatannya keluar di Rumah Sakit Wisma Atlet, dan bagaimana tanggapan dari orang-orang terdekat kakak gitu, dalam hal ini keluarga? Apakah langsung mengizinkan atau ada keberatan? Mungkin bisa dibagikan ceritanya kepada sobat sehat sekalian, silakan. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan itu udah banyak yang tanyain saya. Bagaimana bisa orang tua kamu bisa mengizinkan kamu mengambil Nusantara Sehat COVID? Kan bahaya banget kan. Jadi pertama kali itu saya percayakan orang tua saya itu ketika ada sih kebetulan sebelumnya itu ada Nusantara Sehat COVID juga, teman saya yang perawat yang bertugas di Wisma Atlet. Saya bertanya sama dia, di sana formasi itu seperti apa kerjanya? Oh ya. Saya tanya-tanya, saya informasi dia. Nah, dia dari situ saya tanya, formasi itu kerjanya nggak langsung terjun langsung ke pasien. Jadi kita itu cuman di ruangan aja, di ruangan obat, tapi kita tetap jaga jarak terhadap nakes lain. Gitu Kak. Nah dari situ saya mulai tanya ibu saya, bilang, Mas saya mau ambil NS COVID. Dia langsung kaget. Jangan nanti kamu kena COVID. Kalau ke sana, ya saya jelaskan, tapi kerjanya kami nggak langsung berhubungan dengan pasien. Kita di khusus obat aja, menangani obat aja, bukan pasiennya. Pasiennya itu kayak perawat dan dokter. Oh ya udah. Tapi dia bilangnya hati-hati ya. Dari situ Kak udah begini kayak gitu sih Kak. Orang tua saya nggak terlalu, maksudnya tidak, yang penting saya happy juga menjalankan itu, dia juga happy gitu Kak. Baik, ya luar biasa ya ceritanya ya. Berarti orang tua merasa yakin karena penjelasan Kak Apoteker dia tadi yang menyatakan bahwa untuk kegiatan pelayanan kefarmasian dalam hal ini apoteker, untuk kontak dengan pasiennya itu tidak sebanyak atau tidak sesering apa yang dilakukan oleh perawat dan juga dokter, sehingga orang tua yakin ya. Mantap sekali ya, kalau meyakinkan orang tuanya mantap nih. Bisa jadi masukan buat sejawat kesehatan yang lainnya, malah meyakinkan orang tua agar bisa mulus gitu ya, kalau mau jadi relawan kesehatan di Rumah Sakit Wisma Atlet atau di tempat pelayanan kesehatan lainnya. Oke, Dia ini semakin sore semakin menarik ya, semakin asik ngobrolan kita. Nah, masih ada lagi nih ada pertanyaan titipan dari Sobat Sehat yang emang pengen ditanyakan kepada Kak Apoteker Andia. Pertanyaannya seperti ini Kak. Sebagai seorang tenaga farmasi ya, tentunya di Wisma Atlet Kak
apoteker Andia melakukan pelayanan manajemen perbekalan obat dan juga bahan medis habis pakai, dan juga mungkin terjun langsung dalam pemantauan terapi obat ya. Nah, Ya, betul. bisa dijelaskan terkait pengalaman di Wisma Atlet itu untuk pelayanan kefarmasian dalam hal ini klinis dan juga manajemennya itu seperti apa? Baik. Silakan Kak. Ya, jadi kita di sini apoteker ya, kita itu tugasnya ada di 4 tower. Kita itu tugasnya ada 4 tower. Pak Tower. Oke. Nah, 4 tower ada tower 3, tower 5, tower 6 dan tower 4. Jadi saya jelaskan dulu nih masing-masing towernya. Ya. Jadi tower 3 itu tempat kita kayak ruang APD. Jadi di situ kita bertugas, ada apoteker dan ada juga TTK. Bisa 5 sampai 6 orang di situ. Nah, di situ kita melayani para nakes yang akan menuju ke red zone. Maksudnya kita menyerahkan APD, segala perlengkapan APD, ya. Nah, kemudian di tower 4 itu tempat ruang isolasi pasien. Dulunya sih itu tempat OTG ya Kak ya. Ya, Tapi sekarang iya orang tanpa gejala, tapi sekarang udah berubah. Jadi orang tanpa gejala itu nggak di situ lagi Kak. Sekarang yang masuk di situ yang bergejala. Itu juga di tower 5 ya, tower 5. Ya. Tower 4 dan 5 itu fungsinya sama Kak. Ya. Tempat isolasi mandiri. Kemudian di tower 6 juga itu tempat isolasi mandiri, isolasi pasien, tapi di situ pasien untuk penyakit komorbid, ada penyakit komorbidnya Kak. Gitu. Masing-masing tower itu ada depo farmasinya. Ada depo farmasi. Jadi Nah, baik ada 4 tower ya, tower 3, 4, Iya. 6, tower 3 khusus menyiapkan APD, tower 4 khusus sebelumnya itu sebagai ruang rawat OTG, tapi saat ini berganti atau beralih menjadi ruang rawat isolasi ya. ya, yang Isolasi orang dengan gejala, terus tower 5 itu untuk isolasi mandiri, ya, dan tower 6 untuk pelayanan buat pasien dengan gejala plus komorbid ya. ya, Nah, komorbid. di setiap tower ini ada apotekernya. Setiap tower itu pasti apoteker selang-seling bertugasnya. Oh, Shiftnya. berarti ada rotasi. Ya. Iya, rotasi. Ada rotasi. Iya. Nah, untuk apoteker dia sendiri, apakah melayani atau sudah pernah melayani di keempat tower ini, atau fokus di Ya. salah satu tower? Jadi kita di sini apotekernya itu nggak ada yang stay di satu tower, semuanya berputar dari tower 4, 5, 6, tapi setiap hari ya. Iya. Videonya tidak muncul? Gimana? Bentar, ya. Sudah bagus. Udah muncul Kak? Belum ya? Udah. Oke. Oke. Terima kasih untuk jawaban dari Kak Apoteker dia tadi. Nah, ini masih lanjut nih pertanyaannya. Ya. Kira-kira apa tujuan tenaga apoteker dirotasi gitu? Kenapa tidak ditempatkan di satu tempat saja untuk periode waktu tertentu, tapi harus dirotasi? Alasannya kenapa kan dia? Silakan. Ya, jadi tiap tower itu beda-beda sistemnya ya Kak ya. Beda-beda sistem, beda-beda juga tekanannya. Jadi setiap tower itu pasti tekanannya beda Kak. Misalnya di tower 4 itu hampir mirip dengan di tower 5 misalnya sistemnya. Itu kita cuma melayani pasiennya ya nggak terlalu banyak sih Kak. Paling banyak itu 100, kadang nggak sampai 100. Nah yang paling ini tower 6 itu paling banyak banget pasiennya. Dengan komorbid. Iya, bisa dalam satu shift itu kita bisa dapat pasien 300, ada bahkan sampai 600 pernah. Dalam kita itu shiftnya 3 kali shift Kak di sini. Ya, sampai jadi jam shiftnya itu dari mulai jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian pergantian shiftnya jam 2 siang sampai jam 10 malam. 10 malam lagi lanjut dari jam 6 pagi gitu Kak. Oke. Ya. Berarti untuk tiap shiftnya itu berapa jam nggak? Tiap shiftnya itu 8 jam. 8 jam ya? Ya, minimal 8 jam kita di dalam. Kalau nggak ada kendala ya. Iya, Kalau ya. ada kendala bisa lebih dari itu, Dari Kak. itu ya. Iya. Nah, ada lagi nih Kak pertanyaannya. Untuk
apoteker dan tenaga teknis kefarmasian sendiri yang ditempatkan di depo farmasi setiap tower sejatinya merawat pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Apakah saat melakukan pelayanan, rekan-rekan tenaga farmasi juga menggunakan APD lengkap, dalam hal ini APD level 3, atau hanya menggunakan APD level 2? Mungkin bisa dijelaskan, Kak? Jadi kita di sini yang semua nakes yang berdinas di tower red zone ya, di tower tempat pasien itu dirawat, semua itu harus memakai APD lengkap, Kak. Nggak boleh tidak memakai APD tidak lengkap. Jadi kita yang bertugas itu baik farmasi, baik seperti kayak pembersih aja, tukang bersih-bersih aja itu harus pakai APD lengkap, Kak, kalau masuk di tempat pasien dirawat. Berarti siapapun itu, apapun profesinya, ketika ingin masuk, melakukan aktivitas pekerjaan di ruangan ya, harus wajib menggunakan APD level 3 ya? Iya, betul, Kak. Level Berarti 3. hazmat, masker, boots, Google, ya, nurse-cap ya, yang tutup ya. kepala. Oke, terima kasih buat Kak Apoteker yang sudah menjelaskan dengan rinci ya pengalamannya di Wisma Atlet. Ya, Kak. Mohon maaf Kak, ini untuk videonya masih terkendala jaringan lagi nih. Terkendala jaringan lagi ya. Udah dulu. Balik ke tempat yang pertama, sorry. Mau balik lagi nih. Iya. Udah. Nanti dinyalain lagi. Oh, tunggu ya. Nanti nyalain lagi. Udah ya, Kak? Masih belum. Udah. Udah. Oke. Ya. Oke. Halo Kak, bisa mendengar suara saya? Oh, bisa. Oke. Nah, itu tadi cerita ataupun pengalaman dari Kak Apoteker Andia di Wisma Atlet dalam hal pelayanan kefarmasian ya. Ada pelayanan dari segi manajemen perbekalan farmasi dalam hal penyiapan obat dan bahan medis habis pakai berupa APD dan lainnya, dan juga kegiatan farmasi klinis nih. Mungkin terkait kegiatan farmasi klinis, Kak, apakah di sana ada apoteker juga yang melakukan pemantauan terhadap terapi obat pasien, mungkin yang pasien dengan komorbid, ada kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya, dalam hal ini dokter atau perawat, ada atau tidak, Kak? Dan mohon dijelaskan, silakan. Oke, jadi kalau untuk farmasi klinisnya kita di sini memang ada kebetulan kayak penanggung jawab ya, itu ada farmasi klinis, dia magister farmasi klinik. Nah di situ dia biasanya nanti berdiskusi sama dokter bagaimana terapi ini gitu. Jadi dia nanti kadang juga turun sama dokter spesialis ya ke tower-tower pasien untuk langsung melihat pemantauan terapi obatnya, seperti itu, Kak. Oke. Ya. Jadi memang di Wisma Atlet untuk pelayanan farmasi klinisnya jalan ya, dengan didukung oleh tenaga magister farmasi klinis ya, Kak ya? Nah, di sini ada memang salah satu magister farmasi klinik, Kak. Oke, Ya. baik. Ya. Luar biasa kompleks ya pelayanan di Wisma Atlet. Nah, pada saat melakukan pelayanan di Wisma Atlet kurang lebih 3 bulan terakhir ini, apa pengalaman menarik nih atau pengalaman unik yang Kak Apoteker Andia pernah alami? Bisa dibagikan ke sobat sekalian, silakan. Pengalaman uniknya ya ini ya, karena kita ini beda ya, Kak, ya dengan rumah sakit biasa. Ini kan rumah sakit penanganan COVID ya, jadi ya gimana ya rasanya terjun langsung melihat kayak pasien COVID itu seperti apa gitu loh, Kak. Cara menanganinya bagaimana, cara berhadapan itu kan bukan, ini kan virus ya, maksudnya ya nggak terlihat. Jadi kita juga di sini tuh untuk menghadapi mereka itu ya kita pakai seragam yang bagaimana, yang kita bukan seragam biasa yang kita pakai dinas gitu, Kak. Jadi kadang panas banget, Kak, pakainya. Paling Ya. lama pakai hazmatnya berapa? Pakai hazmatnya 8 jam sesuai dengan jam shift kita.
Berarti setiap kali bekerja wajib pakai hazmat 8 jam ya? Iya Kak, betul. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi kita nggak boleh makan, minum, iya. Ya, Penting sejawat sih. apoteker di Wisma Atlet. Iya Kak, betul. Karena cuma saya dengar ya dari teman saya Kak ya, dari NS COVID yang kerja juga di rumah sakit seperti Sulanti Saroso, mereka itu nggak pakai hazmat seperti kita setiap hari. Mereka pada jam-jam aja dia pada saat berhadapan sama pasien. Kalau di sini harus Kak, Harus ya, ya harus, wajib wajib hazmat. pakai hazmat. Nggak boleh nggak Kak. Oke. Ya. Nah, itu tadi ya cerita itu kalau jadi cerita suka dan duka itu masuk suka atau duka itu ya? Ya ada sukanya ada dukanya juga Kak. Ada sukanya ada dukanya ya. Ya Baik. sukanya ya kita juga bisa menolong orang lain ya Kak ya, karena nggak semua orang bisa seperti kita gitu loh Kak, mau terjun kayak gimana gitu. Nah Kak, Ya. kita juga pengen tahu nih bagaimana ketersediaan obat di Wisma Atlet gitu, ketersediaan obat BMHP di Wisma Atlet, apakah suplainya cukup untuk memenuhi kebutuhan di sana, dan untuk proses distribusinya itu seperti apa Kak? Kan kita tahu bahwa pelayanannya itu ada di beberapa tower, untuk proses transaksi dari obat ataupun BMHP itu seperti apa? Dan bagaimana peran dari apoteker juga tenaga teknis kefarmasian dalam hal proses distribusi obat ini? Silakan Kak, untuk diceritakan. Ya, jadi untuk mencukupi obat-obat misalnya untuk digunakan untuk paket COVID itu memang ada kayak penanggung jawabnya ya Kak, apotekernya di bidang gudang obat. Nah mereka nanti yang memesan obat itu dari misalnya ada yang dari donasi Kak, biasa obatnya datang, atau juga dari Dinkes seperti itu, atau juga bisa dibeli obatnya dari dana pemerintah seperti itu Kak. Oke. Nanti setelah itu datang obat-obatnya ke Wisma Atlet, nanti dimasukin semua ke gudang di sini Kak, nanti didistribusikan ke tower-tower seperti itu. Oke. Ya. Baik Kak, kalau Kak Andia sendiri untuk rutinitas atau pekerjaan keseharian itu seperti apa? Maksudnya gimana Kak? Kepada sobat sehat sekalian, spesifikasi atau kegiatan Kak Apoteker Andia di Wisma Atlet itu seperti apa? Oh ya, jadi saya kan di farmasi ya apoteker, jadi kita itu apoteker kadang kalau dinas, misalnya saya masuk nih di tower 6, jadi di dalam itu kita cuma 2 apoteker Kak, kemudian dibantu dengan misalnya 5 atau 6 tenaga teknis kefarmasian. Jadi kalau boleh dibilang apotekernya itu yang berperan memiliki tanggung jawab besar. Jadi kalau ada apa-apa itu pasti apotekernya yang dicari ini, dan juga apoteker itu yang memutuskan, dia kayak ambil keputusan itu di apotekernya juga Kak, semua seperti itu. Kalau ada apa-apa biasa TTK-nya bilang Kak ini gimana nih, ya kita yang apotekernya harus ini ambil keputusan dia. Dari permasalahan yang ada ya Kak? Ya Kak, jadi ya pokoknya banyak beban juga di dalam kalau udah masuk tower itu Kak. Banyak yang dipikir gitu loh Kak. Berarti Kak, kalau untuk kegiatan verifikasi resep gitu, kemudian kegiatan seperti proses pemesanan obat gitu kan, saya yakin bahwa setiap depo itu ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya. Untuk verifikasi resep sendiri Kak, di Wisma Atlet apakah resepnya sudah berupa resep online atau masih manual menggunakan kertas? Ya. Kemudian untuk proses pemesanan itu biasanya dilakukan setiap hari, tiap 3 hari, atau setiap minggu Kak, bisa dijelaskan kepada sobat sehat sekalian? Oke. Jadi untuk kalau resep di sini kita udah pakai secara ini ya, sistem komputer. Jadi setiap karena di sini kan towernya sampai lantai 32, jadi kita itu di tower 6 kita itu melayani 2 tower Kak. Tower 6 sama tower 7. Wah. Jadi ya udah banyak banget pasiennya. Jadi kalau ini resep online semua masuk, udah kita print layani semua kayak gitu Kak. Kemudian untuk pemesanan obat misalnya di tower 6 habis obat, kita langsung amprah pada saat itu juga Kak. Kita shift amprah obat yang habis gitu ke gudang obat.
ke gudang obat. Gudang obat Iya. ada di tower berapa? Di tower 3. Di tower 3 ya. Ya, Ini, tower 3. pemesanan dari tower 3 didistribusikan ke tower 6. Tower 6. Ya. Nah, Kak, untuk proses pengantaran obat, Kak, Ya. obatnya sendiri itu diantar langsung oleh tenaga teknis kefarmasian atau seperti apa, Kak? Ya, jadi obatnya itu diantar langsung oleh orang farmasi yang Orang bekerja di bagian gudang obatnya. Nah, jadi kalau kita Tenaga teknis kefarmasian ya, Kak ya? dibantu juga ada tenaga teknis kefarmasian, ada apotekernya dan ada TTK-nya juga. Berarti apoteker juga turut dalam proses pengantaran obat, Kak? Pernah? Iya, Kak. Iya. Yang ini yang menginput obat-obat itu adalah apotekernya sendiri, Kak. Kita kan pakai sistem kalau pesan obatnya. Oke. Udah ada sistemnya. Jadi mereka nanti yang apotekernya lihat obat-obat apa nih yang dipesan apotekeran dia nih. Oh ya udah tinggal print, disiapkan obatnya, nanti ditelepon, Kak. Kan ada masing-masing tower itu ada HP. Ada Iya. HP apotiknya. Oh, iya. Dia nanti ditelepon, Kak. Oh yaudah. Misalnya udah kita itu janjian di lorong-lorongnya, Kak. Maksudnya perbatasan antara red zone sama zona hijau. Ya, green zone ya. Ya, jadi nanti dibilang, Kak, kita ada di depan nih, tolong diambil obatnya. Ya udah, kami ke sana, Kak, ambil obatnya. Oh, baik. Ya, Berarti sudah ada kolaborasi ya, sudah ada komunikasi yang dibangun ya, gitu ya. Sudah ada sistem yang jelas ya. ya, Oke, luar biasa sekali ya. Saya Iya, tadi sangat merasa bangga, juga terharu dengan cerita apoteker Andia bahwa ketika melayani di depo farmasi, setiap harinya kurang lebih 8 jam menggunakan hazmat ya. iya, Kak. Kan perjuangan sekaligus pengorbanan yang mulia ya, Kak ya. Semoga jerih lelahnya dibalas oleh Tuhan, dibalas oleh Allah ya, Kak ya. Ya, amin. Oke. Ya, Kak, mungkin sebelum menutup obrolan asik kita pada sore hari ini, apa pesan dari Kak sebagai relawan kesehatan, sebagai pejuang kesehatan yang sudah kurang lebih 3 bulan bekerja di Wisma Atlet, pesan kepada rekan-rekan sejawat apoteker atau sejawat tenaga kesehatan lainnya yang mungkin saat ini masih menimbang-nimbang ingin masuk menjadi relawan tapi masih ragu, pesan Kakak seperti apa kepada mereka? Kemudian pesan Kakak juga buat sobat sehat kalian, buat masyarakat di luar sana, apa sih yang perlu mereka lakukan, apa sih yang perlu mereka persiapkan agar tidak masuk ke Wisma Atlet. Silakan, Kak. Ya, mungkin pesan-pesan saya kepada tenaga kesehatan yang ingin bergabung di sini ya. Kalau saya secara pribadi, ya siapkan mentalnya, siapkan juga dirinya dan keikhlasannya, yang terutama ikhlas enggak di sini. Jangan sampai udah masuk di sini ada beban gitu, Kak. Ya kalau ada beban sendiri ya takutnya nanti stres, dan kalau stres nanti ya yang tumbang, Kak, gitu maksudnya. Pertamanya dia ingin ingin jadi relawan, tapi jangan sampai di sini dia yang dirawat gitu loh, Kak. Karena stres kan, ya itu sih bagi kalau saya, siapkan dulu dirinya, ikhlas ya, yang pertama itu ikhlas dulu mau masuk ke sini. Kemudian untuk masyarakat di luar sana agar tidak masuk ke Wisma Atlet, ya patuhi protokol kesehatan yang udah disampaikan oleh pemerintah, yaitu 3M ya, mencuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Karena sampai saat ini kan vaksinnya juga belum jelas juga ya, Kak ya. Jadi salah satu cara yang terbaik ya tetap menjaga protokol kesehatan seperti itu. Oke. Baik, dengan berakhirnya jawaban dan juga pesan dari Kakak apoteker Andia tadi, maka berakhir juga kegiatan positif yang sudah kita lakukan hari ini, kegiatan ngulik episode keempat bersama pejuang pandemi. Dalam hal ini narasumbernya Kakak apoteker yang sangat hebat sekali, sosok yang luar biasa, menginspirasi ke apoteker Andia. Dan bagi sobat sehat sekalian, ada kalimat bijak yang ingin saya bagikan sebagai penutup. Relawan kesehatan, mereka
adalah sedikit yang dipilih dari sekian banyak yang dipanggil. Mereka bekerja bukan hanya untuk ego diri sendiri, tapi mereka bekerja tulus, ikhlas untuk melayani, membaikkan pasien yang saat ini masih terbaring sakit karena virus COVID-19. Virus ini tidak terlihat, tetapi yang bisa dilakukan oleh kita adalah dengan jalan mengikuti protokol kesehatan, anjuran pemerintah yang sudah disampaikan. Jadilah sosok yang bisa dan mau diajak bekerja sama agar kita bisa mengeliminasi, mengurangi penyebaran COVID-19, dan doa harapan kita semoga di tahun depan, di tahun yang baru, pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali lagi ke kehidupan normal, bukan new normal yang masih dengan batasan-batasan tertentu, tapi new normal yang senormal-normalnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Kak. Ya, saya akhiri dulu recordingnya, Kak ya.